Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf menggelar rapat koordinasi dan kick-off pelaksanaan program pendampingan SDM Desa Wisata 2022 di Jakarta. Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dan dihadiri antara lain Inspektur Utama Kemenparekraf, Resto Krisna Kusuma, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Wisnu Bawa Taruna Wijaya, serta perwakilan dari kementerian terkait, asosiasi pariwisata, perguruan tinggi, dan komunitas. Di antara mereka ada yang hadir melalui sambungan online. Dalam arahannya, Menparekraf mengapresiasi kegiatan ini dan diharapkan kegiatan tersebut dapat membantu mengembangkan lebih besar lagi desa wisata di tanah air. Menparekraf mengatakan desa wisata kini hadir sebagai solusi dalam memberikan experience dan kesan yang tak terlupakan kepada wisatawan melalui produk khas daerah dan atraksinya. Hal itu dibuktikan dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata sebesar 30% selama pandemi. Menurut Menparekraf, salah satu unsur terpenting dalam mengembangkan desa wisata adalah SDM. Karena SDM di desa wisata merupakan masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam menumbuh kembangkan desa wisatanya dengan cepat dan berkelanjutan. Namun upaya pengembangan tersebut tidak akan maksimal jika tidak bergandengan tangan dengan para asosiasi, komunitas, dan akademisi. Pada kesempatan ini, Menparekraf mengingatkan kembali dalam kolaborasi maka yang perlu dipegang adalah prinsip 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi, agar desa wisata mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendorong pemulihan perekonomian Indonesia. Ini adalah bagaimana kita berpihak, bergeser pada tujuan yang populer, tapi juga berkeadilan. Banyak produk-produk outdoor dan kebugaran di desa wisata dengan standar CHSE yang terus kita tingkatkan, cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability, dua jenis atraksi yang sangat dominan di desa wisata yaitu alam dan budaya. Tapi kita mengubah juga dari biasanya hanya rohali, apa Pak Adi rohali? Rombongan hanya lihat-lihat. Rombongan hanya lihat-lihat menjadi rojali, yaitu rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif di desa wisata. Ini adalah bagian dari bergeraknya kita menuju arah quality tourism, bukan quantity, bukan berbasis kuantitas tapi quality, dan menghasilkan suatu pengalaman, experience, dan kenangan, memories. Ini adalah kunjungan yang unik dan akan menjadi kunjungan wisata yang repeat order, atau akan dia rekomendasikan kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya, kepada teman-temannya. Dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan selama perjalanan ke desa wisata adalah mengikuti pola dan adaptasi kebiasaan baru. Desa wisata menjadi salah satu alternatif desa wisata berbasis alam, destinasi berbasis budaya. Dan yang menarik buat saya bahwa selain meningkat 30% dari jumlah kunjungannya, tapi juga dampak dari pengarus utamaan atau mainstreaming dari desa wisata ke dalam kebijakan kami di Kemenparekraf. Kami juga mengubah kebijakan yang selama ini mengarah kepada lebih wisatawan mancanegara sekarang menjadi wisatawan Nusantara. Kami mengarah juga dari dulu kita tidak mengedepankan aspek-aspek green economy atau circular economy. Sekarang desa wisata adalah lokus dari mana kita bisa mengembangkan ekonomi hijau dan juga ekonomi circular. Desa wisata potensinya luar biasa, betul? Betul. Dan ini selain menarik semangat para wisatawan dan pelaku parekraf, juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi kita, membuka lapangan kerja, peluang usaha baru, homestay, produk ekonomi kreatif, baik kuliner, kria, fashion. Ini adalah bagian daripada ketahanan perekonomian Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Setelah kunjungan 75 desa wisata dan membuat begitu banyak konten, saya melihat juga the new frontier ini adalah SDM-nya. Dan saya bertemu dengan rekan-rekan di sini, saya semakin semangat bahwa SDM pariwisata yang oleh Ibu Florida Pardosi ini akan ditingkatkan. Game changer dari desa wisata ini adalah bagaimana SDM kita berkelas dunia, memiliki satu tingkatan yang tidak kalah dengan pelayanan seperti di hotel bintang 5 di Jalan MH Tamrin ini. Bagaimana desa wisata juga memberikan dalam keunikan tersendiri suatu pemahaman bahwa service and customer is king. Bagaimana kunjungan ke desa wisata itu mereka boleh lihat bahwa mungkin destinasinya jelata, tapi servisnya jelita. Sementara itu Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya mengatakan tahun ini desa wisata yang mendapat pendampingan bertambah 20 desa wisata. Sebelumnya pada tahun 2021 hanya 61 desa wisata. Kini menjadi 87 desa wisata yang tersebar di 17 provinsi dan 53 kabupaten di Indonesia dengan 174 pendamping dan 28 orang koordinator dari komunitas atau asosiasi. Penambahan 20 desa wisata tersebut berasal dari desa wisata di bawah naungan perguruan tinggi. Diharapkan dengan program ini, target 244 desa wisata yang mendapat pendampingan di akhir tahun 2024 dapat tercapai. Wisnu menjelaskan program pendampingan ini dijalankan untuk memastikan pelatihan yang pernah didapat oleh pihak pengelola desa wisata dapat diimplementasikan dengan benar. Rapat koordinasi ini juga dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara teknis terkait mekanisme pendampingan, pembiayaan, dan monitoring evaluasi pelaksanaan pendampingan SDM desa wisata. Tim Eljan Media melaporkan.